Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Kita patut bersyukur sebab hari ini hari ketiga di tahun 2023. Kita masih diberikan kesempatan untuk hidup dan disapa oleh sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Renungan saat ini akan dibawakan oleh saya, Juna Manafe. Dan sebelum itu semua, mari saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena kasih Tuhan bagi kami. Tuhan boleh memberikan kami kesempatan untuk hidup di tahun yang baru, di hari yang ketiga tahun 2023. Dan untuk mengawali hari ini, kami mau mendengarkan sedikit dari renungan firman Tuhan. Biarlah apa yang kami dengarkan ini bisa menjadi perenungan bagi kami untuk memulaikan aktivitas kami di hari ini. Berkatilah kami dan tuntunlah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bacaan yang saya pilih untuk kita refleksikan bersama-sama diambil dari Yesaya 6 ayat 1-8. Mengingat karena teks ini cukup panjang, saya mengharapkan kita semua dapat membacanya sendiri-sendiri di rumah kita masing-masing. Dan di sini saya hanya akan membacakan renungan kita pada saat ini saja. Dan renungan ini saya memberikan tema panggilan pemulihan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, Yesaya 6 ayat 1-8 ini yang akan kita baca itu berbicara tentang bagaimana Allah memanggil Yesaya untuk menjadi nabi bagi bangsa Yehuda. Jelaslah bahwa pada saat itu bangsa Yehuda sementara berada dalam kemerosotan moral. Mereka mengeraskan hati kepada hal-hal rohani. Terjadi ketidakadilan di mana-mana dan para penguasa menjadi sombong, sama seperti Raja Usia yang sombong dan tidak menghormati Tuhan. Dan keadaan bobrok bangsa Yahudi atau bangsa Yehuda pada saat itu membuat Yesaya takut setengah mati ketika berhadapan dengan Tuhan. Yesaya juga merasa rendah diri dan tidak layak sebab ia sendiri adalah manusia yang tidak sempurna secara moral atau najis bibir. Sementara Tuhan yang dinyatakan baginya itu adalah Tuhan yang kudus, bertahta tinggi dan kemuliaannya itu memenuhi seluruh dunia. Namun yang terjadi adalah pengakuan Yesaya akan keberdosaannya membuat Allah yang penuh dengan anugerah memberikan pengampunan dan pemulihan kepada Yesaya. Pemulihan yang diterima Yesaya yang memampukan dia untuk menerima tanggung jawab panggilannya menjadi nabi bagi bangsa Yehuda. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, jelaslah bahwa posisi kita saat ini juga sama seperti bangsa Yehuda dan Nabi Yesaya yang tidak sempurna. Kalau kita melihat kembali perjalanan kita di tahun 2022 kemarin, sebaik dan sekuat apapun usaha kita untuk melakukan suatu hal yang baik, kita juga tidak pernah luput dari kelalaian. Kita jatuh dalam dosa atau melawan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, dalam kesempatan saat ini, saya mengajak kita untuk belajar dari Nabi Yesaya yang mau menerima panggilan pemulihan dari Tuhan. Sadarlah bahwa kalau kita sampai saat ini masih diberikan kesempatan untuk hidup, maka kesempatan dipulihkan masih terbuka bagi kita semua. Janganlah takut, marilah kita menjalani tahun yang baru ini dengan keterbukaan terhadap pemulihan dari Allah. Akuilah dosa kita dengan tulus ikhlas di hadapan Allah, terimalah anugerah pengampunannya, dan berikan ruang kepada kemahakuasaan Allah untuk memimpin kita dalam hidup yang senantiasa dipulihkan. Sebagaimana pemulihan Allah bagi Yesaya bertujuan untuk berkarya bagi pemulihan bangsa Yehuda, maka tentu pemulihan Allah bagi kehidupan kita juga harusnya berdampak positif bagi dunia tempat kita hidup. Ketika berelasi dengan sesama, melakukan tanggung jawab kita sebagai seorang pelajar mungkin, ibu rumah tangga, pekerja di kantor atau dimanapun, tunjukkanlah sikap dan tindakan yang mencerminkan pemulihan dari Allah. Hidup dalam kasih, membawa damai sejahtera dan tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kemudian dalam konteks menyambut
10 Windu GKI Salatiga. Panggilan pemulihan ini juga dapat kita refleksikan bersama-sama. Bahwasanya sebagai jemaat yang telah dipulihkan oleh Tuhan, maka tentunya pemulihan ini dapat kita karyakan. Sebagaimana tema ulang tahun GKI Salatiga yang ke-80, bersama merendah karya. Kita diajak untuk senantiasa bersatu hati sebagai sebuah jemaat, turut dalam solidaritas untuk membangun jemaat menjadi lebih baik, dengan menghidupi setiap kegiatan, setiap program yang mencerminkan karya positif bagi kemuliaan nama Tuhan. Terlibat secara aktif dalam pelayanan dan seterusnya, memberi diri untuk melayani. Itulah yang mungkin dapat kita refleksikan bersama-sama dalam menyambut ulang tahun GKI Salatiga yang ke-80. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, menutup renungan kita saat ini dengan tema panggilan pemulihan, izinkanlah saya membaca salah satu postingan Instagram yang pernah saya baca, yaitu dari akun Risa Putranto. Isinya sebagai berikut. Sains menjelaskan bahwa apapun yang kita rasakan saat ini, mungkin merasa lelah, sedih, galau, dan perasaan yang tidak menentu. Sel kita tidak pernah berhenti bekerja untuk memperbaiki dan membela diri. Terutama ketika istirahat atau tidur, sel kita selalu berusaha untuk berada dalam keseimbangan agar tubuh manusia tetap sehat. Regenerasi sel ini akan menentukan kinerja kita di esok hari atau ketika kita bangun tidur. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, bagi saya, fakta ini menjadi menarik sebab kalau secara jasmani saja tubuh kita menginginkan agar pemulihan senantiasa terjadi, maka tentu secara rohani kita juga membutuhkan pemulihan yang terus-menerus dari Allah. Pilihannya ada pada kita sekarang. Kita dipanggil untuk hidup dalam karya pemulihan Allah. Maukah kita menerimanya? Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih banyak sebab di pagi ini kami boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan sedikit renungan daripada Tuhan. Kami belajar dari Nabi Yesaya yang mau mengaku dosanya dengan tulus ikhlas dan bersedia untuk menerima pemulihan dari Allah. Dan dengan pemulihan itu, Nabi Yesaya dimampukan untuk mengkaryakan karya yang positif bagi bangsa Yehuda sebagai seorang nabi. Kami juga belajar untuk menjadi orang yang hidup di tahun yang baru dalam menjalani kehidupan ini. Kami berefleksi untuk mau memulainya dengan kehidupan yang dipulihkan dari Tuhan. Untuk itu kami mohon pengampunan daripada Tuhan apabila dalam perjalanan hidup kami sering mengecewakan hati Tuhan. Dan biarlah pengampunan dosa daripada Tuhan senantiasa memampukan kami untuk hidup bersih dan mau terus mengenalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga mau berdoa dalam persiapan untuk menyambut ulang tahun gereja kami GKI Salatiga yang ke-80. Dalam setiap perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan, Tuhan senantiasa menyertai dan menolong panitia yang turut bekerja keras, majelis, pendeta, dan semua jemaat yang nanti akan terlibat di dalamnya. Biarlah kami senantiasa terus menghidupi karya pemulihan Tuhan melalui jemaat kami GKI Salatiga, dan karya itu tetap kami lakukan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan saja. Ini doa dan harapan kami Tuhan. Kami tutup sapaan dan renungan kami pada saat hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa memberkati kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Tuhan memberkati kita. Amin.